Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alidin Fajar, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5A ya. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa soal ujian akhir semester mata kuliah belajar dan pembelajaran PAI 2. Nah, ini ya untuk soal yang pertama. Oke. Poin A. Kenapa pembelajaran perlu perencanaan? Sangat perlu ya, karena agar suatu pembelajaran itu dapat berjalan dengan efektif, terencana atau terkonsep dengan baik dan berjalan dengan maksimal gitu. Karena di dalam perencanaan itu terdapat rumusan-rumusan tentang apa yang akan dilakukan guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran tersebut, sehingga tujuan dari pembelajaran itu dapat tercapai dengan baik. Poin B, apa yang menjadi dasar atau landasan perencanaan pembelajaran PAI itu? Yang pertama, untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Nah, hal ini perlu diawali dengan perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dengan adanya desain pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya yang kedua, untuk merancang suatu pembelajaran gitu. Nah, yang ketiga, perencanaan desain pembelajaran gitu. Nah, ini diacukan pada bagaimana seseorang atau peserta didik belajar gitu. Nah, yang keempat, pembelajaran yang dilakukan akan bermuara pada ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, dalam hal ini akan ada tujuan langsung pembelajaran dan tujuan pengiring dari pembelajaran itu. Yang kelima, sasaran akhir dari perencanaan desain pembelajaran adalah mudahnya siswa untuk belajar. Dan yang keenam, inti dari desain pembelajaran yang dibuat adalah penerapan metode pembelajaran yang optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk selanjutnya itu poin C, bagaimana cara merencanakan pembelajaran. Nah, tentu dalam merencanakan pembelajaran ada tahapan-tahapannya. Itu yang pertama, merumuskan tujuan. Nah, rumusan tujuan ini harus mencakup 3 aspek. Yang pertama, domain kognitif, domain afektif, dan domain psikomotor gitu ya. Tuh. Yang kedua, pengalaman belajar. Nah, jadi memilih pengalaman belajar yang akan dilakukan siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Belajar bukan hanya mencatat, menghafal, akan tetapi proses pengalaman dari peserta didik itu. Yang ketiga, kegiatan belajar mengajar. Nah, ini kegiatan belajar yang sesuai pada dasarnya guru dapat merancang melalui pendekatan kelompok atau individual gitu. Kemudian yang keempat, orang-orang yang terlibat. Tentu perencanaan pembelajaran ini bertanggung jawab gitu dalam menentukan orang yang akan membantu proses pembelajaran itu gitu. Seperti halnya guru gitu, meliputi guru dan juga tenaga profesional gitu. Kemudian yang kelima, bahan dan alat. Penyeleksian bahan dan alat juga memerlukan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembelajaran itu gitu, sehingga bisa mendukung perencanaan dari pembelajaran itu gitu. Kemudian yang keenam, fasilitas fisik. Nah, ini merupakan faktor yang juga akan berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Fasilitas fisik dapat digunakan melalui proses perencanaan yang matang, melalui
pengaturan secara profesional, termasuk adanya sokongan finansial sesuai dengan kebutuhan. Oke. Dan yang terakhir, perencanaan, evaluasi, dan pengembangan. Nah, melalui evaluasi kita dapat melihat keberhasilan perencanaan pembelajaran dan keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, evaluasi terhadap hasil belajar siswa harus memberikan informasi yang pertama, kelemahan dalam perencanaan pembelajaran itu sendiri gitu ya. Kemudian kekeliruan siswa tentang kesiapan mengikuti pengalaman belajar. Yang selanjutnya itu kelengkapan tujuan pembelajaran khusus, dan yang terakhir kelemahan instrumen yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa mencapai tujuan pembelajaran itu. Oke, yang selanjutnya itu nomor 2. Jelaskan unsur-unsur yang menentukan kualitas pembelajaran PAI di sekolah atau di madrasah sehingga pembelajaran tersebut dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Oke. Nah, yang pertama ya, unsur-unsurnya itu yaitu pendahuluan. Nah, arti pendahuluan di sini adalah pendahuluan dari pembelajaran itu sendiri. Pendahuluan ini bermanfaat untuk menarik perhatian siswa dan mempersiapkan siswa dalam menerima materi yang baru gitu. Selain itu, untuk menghubungkan materi yang akan dipelajari dan materi yang telah dipelajari gitu. Pendahuluan juga diperlukan oleh guru gitu untuk mengukur sejauh mana siswa memahami materi yang sudah ataupun yang akan dibahas gitu. Nah, yang kedua ya, pemaparan atau menyampaikan materi itu. Nah, bentuk penyajian atau pemaparan ya, penyajian pemaparan dalam menyampaikan pokok bahasan dalam kegiatan belajar mengajar secara umum gitu. Bentuk penyajian materi pembelajaran ada 2 macam. Nah, itu yang pertama, menjelaskan teks atau menggunakan PowerPoint gitu, secara langsung. Oke. Kemudian yang ketiga itu bentuk aplikasi atau pelaksanaan. Nah, jadi usaha guru untuk mengkaitkan materi pembelajaran dengan realita kehidupan. Jadi materi yang dibahas sebaiknya menjadi pemberi peringatan gitu, agar seorang tidak melakukan kesalahan gitu. Selain itu juga materi harus mampu mendorong seseorang untuk berbuat kebajikan, baik untuk kepentingan pribadi dari peserta didik itu gitu, maupun kepentingan bersama gitu. Nah, kemudian yang keempat, tanya jawab atau diskusi. Nah, diskusi ini merupakan metode penyajian materi yang sangat dinamis gitu dan melibatkan siswa secara aktif. Tapi kelemahan dari metode ini yaitu membutuhkan persiapan dan waktu gitu yang cukup. Selain itu, ada faktor yang mempengaruhi keberhasilan dengan metode diskusi ini, diantaranya itu harus luasnya pengetahuan guru itu sendiri gitu. Yang kedua, penguasaan guru terhadap materi dan kemampuan berinteraksi dengan siswa. Jadi guru itu harus bisa berinteraksi gitu dengan peserta didik itu. Yang ketiga, kemampuan menguasai kelas yang harus dimiliki oleh guru gitu, dan mengendalikan siswa intinya begitu. Dan yang terakhir itu mendorong murid agar berpartisipasi aktif dalam berdiskusi gitu ya. Itu ya keempat yang harus dimiliki gitu dalam metode diskusi. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan. Nah, adanya usaha untuk merumuskan pokok-pokok materi pembelajaran sesuai tujuan yang diharapkan secara umum ya.
kesimpulan itu berguna bagi guru yang menyampaikan materi pembelajaran dan murid yang belajar. Oke, itu. Nah, yang selanjutnya pertanyaan nomor 3 tentang teori-teori belajar yang dikelompokkan menjadi 3 paradigma, yaitu behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme. Nah, ini saya akan menjelaskan secara sistematis dari pengertian belajar itu, proses pembelajaran, dan implikasi teori tersebut. Oke, yang pertama, behaviorisme. Nah, behaviorisme ini merupakan pembelajaran yang menekankan pada proses pemberian stimulus gitu, atau rangsangan dan rutinitas respon yang dilakukan oleh peserta didik. Jadi intinya itu pembelajaran dalam pandangan behaviorisme ini terletak pada stimulus dan respon. Oke. Dalam prosesnya, teori belajar behavioristik cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir. Pandangan teori ini merupakan proses pembentukan, yaitu membawa siswa untuk mencapai target tertentu sehingga menjadi peserta didik gitu, yang tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Dalam penerapannya, teori ini dalam kegiatan pembelajaran gitu tergantung dari beberapa komponen seperti tujuan pembelajaran, materi pelajaran, karakteristik siswa, media gitu, fasilitas pembelajaran, lingkungan, dan penguatan gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya, kognitivisme. Nah, teori ini lebih menekankan pada belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia, sehingga belajar yang dilakukan individu adalah hasil interaksi mentalnya gitu dengan lingkungan sekitar, sehingga menghasilkan perubahan pengetahuan atau tingkah laku. Nah, kemudian dalam prosesnya, teori belajar ini berbeda dengan teori behavioristik gitu. Teori belajar kognitivisme itu lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Nah, untuk penerapannya dari teori ini, yaitu proses berpikirnya anak usia prasekolah dan awal sekolah, sekolah dasar itu belajar menggunakan benda-benda konkret. Keaktifan murid sangat dipentingkan gitu. Guru menyusun materi dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana ke kompleks gitu. Guru menciptakan pembelajaran yang bermakna, memperhatikan perbedaan individual murid untuk mencapai keberhasilan murid gitu, atau peserta didik. Yang terakhir itu konstruktivisme. Nah, teori ini merupakan pembelajaran yang lebih menekankan pada proses dalam keberhasilan menggali pengetahuan serta upaya dalam mengkonstruksi gitu, pengalaman atau apa ya, dengan kata lain teori ini gitu memberikan keaktifan terhadap siswa untuk belajar, menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan atau teknologi, dan lain sebagainya yang digunakan untuk mengembangkan dirinya sendiri gitu melalui pengetahuan, teknologi, dan kompetensi dari siswa itu sendiri. Nah, dalam proses belajarnya gitu, teori ini berupa membangun dan merestruksikan pengetahuan dan keterampilan individu dalam lingkungan sosial dalam upaya meningkatkan konseptual secara konsisten gitu. Oleh sebab itu, pengelolaan pembelajaran
eh, harus diutamakan pada pengelolaan peserta didik dalam apa ya, memproses gagasannya gitu. Gagasannya bukan semata-mata olahan peserta didik dan lingkungan belajarnya itu, bahkan prestasi belajarnya yang dikaitkan dengan sistem penghargaan dari luar seperti nilai ijazah dan sebagainya. Nah, kemudian dalam penerapan teori belajar ini sering digunakan pada model pembelajaran pemecahan masalah atau problem solving gitu. Seperti pembelajaran menemukan, discovery learning, dan pembelajaran berbasis masalah atau problem basic learning. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.